A new life will begin. With nature giving an important role in protecting our life. With a modern city comes with new hope. A residential area with a healthy and growing house concept. The first green belt in Indonesia. Connecting each region. A premium clubhouse as a centerpiece with numerous facilities. Complete facilities that you need to build your life. This is a city which will continue to grow in its development, providing a high investment value. Kota Podomoro Tenjo. This is where your future is. Haus di luar, haus di rumah. Makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Manisnya pas, teh pucuk harum mau dong. Enggak nyangkut di leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. The British Institute was founded in 1984, and we've helped thousands of people develop their English language skills. Using communicative, student-centered and task-based approach, our academic team ensures that our delivery methods are up to date. Our public class students undergo a variety of courses such as very young learners, pre-teenagers, teenagers, general English, business communication, conversation, writing, and many more. We've helped them compete in the marketplace. When's your turn? Universitas Multimedia Nusantara adalah universitas berbasis teknologi terakreditasi institusi A. UMN memiliki 4 fakultas dan 13 program studi antara lain Informatika, Sistem Informasi, Teknik Komputer, Teknik Elektro, Teknik Fisika, Manajemen, Akuntansi, Perhotelan, Strategic Communication, Multimedia Journalism,
desain komunikasi visual, film, dan arsitektur. Selain mendidik mahasiswa menjadi profesional, UMN juga mendidik mahasiswanya untuk menjadi entrepreneur melalui program Skystar Ventures. Untuk mengembangkan soft skill mahasiswa, UMN menyediakan berbagai unit kegiatan mahasiswa. UMN juga memiliki berbagai fasilitas yang sesuai standar industri. UMN, Excellent Career begins with excellent education. Halo semuanya, selamat datang di acara perlombaan Band Athletes Equinox. Tahun ini kita virtual lagi, tapi kita harap teman-teman semua kabarnya pada sehat-sehat ya. Walaupun tahun ini kita virtual lagi, pastinya tahun ini gak bakal kalah seru loh sama tahun lalu. Nah, daripada lama-lama lagi, kita langsung aja mulai kali ya lombanya, Vel. Bentar dulu, kita perkenalan dulu dong. Karena ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oh iya, benar juga. Kalau gitu, kita perkenalan dulu kali ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Astrid. Dan namaku Felisa. Selain dari perkenalan host hari ini, kita juga kenalan yuk dengan para juri. Pada hari ini, kita kedatangan 2 juri spesial nih, ada Kak Superboy dan Kak Farlo. Kak Superboy merupakan official gitaris di Institut bisamusik.com. Nah, langsung aja kita sapa ya. Halo Kak Superboy, apa kabar hari ini? Halo, puji Tuhan baik. Oke, kalau gitu lanjut ada Kak Farlo, CEO dari Institut bisamusik.com. Kita langsung sapa dulu aja kali ya. Halo Kak Farlo, apa kabar ya hari ini? Selamat sore, baik, sehat-sehat semua. Sore Kak. Oke, sebelum kita mulai dengan penampilan band-band keren dan kece tahun ini, kita juga harus kenal dong dengan acara kita. Nah, iya betul banget. Teman-teman, Escalate tahun ini mengangkat tema Equinox dengan istilah Equality Based on Quality, Rights, and Needs. Dengan tema ini, kita berharap teman-teman sekalian dapat menyadari betapa pentingnya kesetaraan semua manusia, dan dapat menyadari juga bahwa semua orang mendapat kesempatan dalam menggapai pengalaman, meraih prestasi, dan juga mengembangkan bakatnya. Nah, kan kita udah kenal nih sama acaranya. Sebelum kita mulai perlombaannya, kita juga ada beberapa peraturan yang harus teman-teman ikutin agar acaranya bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, seluruh peserta wajib menaati peraturan umum dan peraturan cabang yang berlaku selama Escalate Equinox. Selanjutnya, peserta dan atau pendamping yang terlibat dalam perekaman live stream wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, serta menjaga ketertiban selama acara Escalate Equinox berlangsung. Peserta dan atau pendamping yang terlibat dalam perekaman live stream lomba virtual tidak diperkenankan menggunakan atribut-atribut atau virtual background yang melanggar norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Peserta dan atau pendamping yang terlibat dalam perekaman live stream lomba virtual dilarang menggunakan bahasa atau kata-kata kasar, menyinggung pihak lain, dan melanggar Undang-Undang ITE selama Escalate Equinox berlangsung. Panitia tidak bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan atau hal-hal yang dapat merugikan pihak lain maupun luar. Selanjutnya, peserta dan atau pendamping yang terlibat dalam perekaman live stream lomba virtual dilarang mengganggu keberlangsungan perekaman live stream, seperti unmute mikrofon tanpa pemberian izin dan menimbulkan suara mengganggu, tidak toleransi terhadap moderator dan juri, dan chat secara terus-menerus di kolom komentar. Panitia tidak bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan, seperti hal-hal yang dapat merugikan pihak lain ataupun luar. Selanjutnya juga ada gangguan atau kesulitan dalam koneksi internet tidak menjadi tanggung jawab panitia. Semua hasil rekaman peserta yang sudah dikirim dan diserahkan ke panitia menjadi hak panitia sepenuhnya, dan hasil perekaman akan diunggah di YouTube secara live stream pada minggu pelaksanaan Escalate Equinox. Keputusan juri pada setiap cabang lomba bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, peserta melaksanakan perekaman di live Zoom beserta dengan juri dan moderator secara bergantian sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan tanpa menunggu kehadiran setiap pendamping yang mendampingi peserta. Selanjutnya, nama peserta di Zoom yang terlibat dalam perekaman live stream diwajibkan menggunakan format nama lengkap, strip, nama sekolah dengan maksimal 64 karakter. Selanjutnya, nama pendamping di Zoom yang terlibat dalam perekaman live stream diwajibkan menggunakan format nama pendamping, strip, nama sekolah dengan maksimal 64 karakter.
Peserta dan atau pendamping yang terlibat dalam perekaman live stream diwajibkan mengaktifkan kamera device-nya dan dilarang untuk menggunakan foto pengganti atau mannequin sebagai bukti presensi. Jika terdapat, panitia berhak menindaklanjuti. Dan yang terakhir, peserta akan didiskualifikasi jika peserta membuat atau melakukan keributan, kecurangan, dan tidak menaati peraturan yang berlaku pada setiap cabang lomba. Nah, akhirnya waktu yang udah ditunggu-tunggu telah tiba nih. Kita akan menonton penampilan dari peserta kita yang luar biasa kece-nya. Langsung aja kita saksikan penampilan dari kontesan pertama kita. Mari kita sambut performance dari SMA 16 Jakarta. Tuh, 2, 3, 4. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Wah, keren banget ya performance-nya dari SMA 16 Jakarta. Demen banget nih sama aransemennya, and the way kahonnya masuk di momen yang tepat itu bagus banget. Dan apalagi ada solonya itu keren habis. Iya nih Vel, keren banget. Aku suka mulai dari musiknya, ditambah sama suaranya digabung jadi enak banget.
Benar banget, Street. Kalau gitu, kita langsung aja yuk dengar komentar dari para juri. Untuk Kak Boy, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih ya. Ini sebenarnya bandnya bagus ya, kalau menurut saya. Dari segi audionya, videonya juga itu rapi ya, terus videonya juga jelas. Cuman mungkin beberapa masukan aja ya untuk bandnya. Kalau saya ngerasa itu si vokalnya itu kan terlalu dominan ya, terlalu menonjol. Cuman terlihat tidak natural karena gimana? Dia ada reverb di audionya, cuman kalau bisa pas di visualnya itu biar lebih enak dilihat ditambahin mic aja, biar terlihat lebih natural aja. Terus untuk si gitarisnya, ini kan sebenarnya bagus ya mainnya ya, asik ya. Dia pakai tekniknya itu, teknik slide-nya itu bagus. Cuman kalau bisa menghadap kamera ya, jangan membelakangi kamera gitu, biar kita juga bisa lihat ekspresinya, biar kita juga bisa ngelihat permainannya. Walaupun kalau menurut saya dia agak gabut ya, masuknya udah di menit-menit udah krusial, cuman ya overall bagus sih band ini. Terus mungkin masalah di kameranya ya, kalau bisa posisi kameranya itu bisa nge-shoot semuanya, jangan terlalu agak miring ke itu, agak lebar ke kiri, jadi banyak yang ada bagian yang harusnya bisa ditutupin, cuman ya gitu aja lah, pokoknya supaya bisa lebih ke center gitu bandnya gitu, biar orang tuh pun fokus ke bandnya, gak keganggu sama penglihatan yang lain gitu. Mungkin segitu aja ya. Kalau dari Kak Farlo gimana? Oke, terima kasih Kak Boy untuk komentar dan sarannya. Lanjut, langsung aja nih kita dengar komentar dari juri kita yang selanjutnya, yaitu Kak Farlo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Tadi ada beberapa masukan yang udah diwakili sama Mas Boy. Tapi kalau dari saya ada lagi, di sini vokalnya memang oke. Reverb-nya juga udah oke, meskipun perlu tadi kata Kak Boy ditambahin ada mic di situ. Cuman saya bilang di sini vokalnya oke, tapi sekedar aman aja. Karena lagu ini kan sebenarnya lagunya memang datar aja. Cuman karena yang nyanyi John Lennon, sosok John Lennonnya sendiri sudah legend. Jadi untuk memainkan lagu ini itu perlu improvisasi lagi di vokalnya. Entah itu di ref kedua, di chorus kedua, tiga itu kita main agak lebih tinggi, terus turun lagi. Pokoknya variasinya lebih ditambah lagi ya. Nah terus yang berikutnya di gitaris yang mainkan slide tadi itu sebenarnya udah asik. Pas gitarnya masuk, bluesnya itu udah dapet banget di situ, cuman bisa lebih variatif lagi sehingga masuknya itu nggak seperti hanya sekedar di akhir-akhir aja, tapi sebenarnya dari awal sudah bisa masuk meskipun nggak terlalu banyak melodi di situ, mungkin hanya sekedar beberapa petikan-petikan ringan aja juga udah cukup membuat aransemen lagu ini jadi lebih oke gitu. Kalau tempo sudah oke, yang lainnya udah oke sih, performnya juga udah oke, enak, videonya bareng, kira-kira gitu. Baik, terima kasih untuk komentar kedua juri. Kalau gitu, kita langsung aja yuk panggil perwakilan dari SMAN 16 Jakarta. Halo Kak Reza, apa kabar? Baik, Kak. Bagus deh kalau misalnya kayak gitu. Nah, Kak Reza, kalau boleh tahu nih, gimana nih rasanya udah ditayangin video performance-nya? Ya, bersyukur, Kak. Maksudnya tidak ada terjadi kendala dan berjalan lancar juga. Kak Reza mau nanya, persiapannya gimana nih kalau boleh tahu dari komunikasi dan latihan dan lain-lainnya juga? Untuk persiapan lomba sebenarnya rada kurang lancar juga sih. Awalnya direncanakan untuk vokal itu bukan saya, tapi ada yang lain, perempuan vokalnya. Cuman ya ada satu hal yang tidak bisa diganggu-gugat, beliau nggak bisa ikut. Jadi terpaksa saya yang mengambil vokal. Dan juga drummernya, rencananya Dedenya nendang. Bahagianya tak ternilai. Aku tahu di masa kehamilan asupan air mineral sangat penting. Harus aman dan bersih. Untuk itu kita pilih Le Mineral. Galonnya selalu baru, terjamin bersih. Makin yakin dan bikin tenang deh. Udah gitu,
tutupnya kedap udara. Jadi bebas virus. Jadi aman buat aku dan calon buah hatiku. Seger, kayak ada manis-manisnya. Galon Le Mineral, bikin tenang, bikin nyaman. Saat berolahraga, kita kehilangan banyak cairan tubuh. Gantikan cairan tubuh kamu yang hilang dengan 7 ion utama dan kesegaran ekstrak buah yuzu asli dalam Yuzu Isotonic. Lebih dari isotonik biasa. Sibuk beraktivitas membuatmu haus? Yuk minum Yuzu Tea. Dengan ekstrak buah yuzu asli, Yuzu Tea mengandung vitamin C tinggi. Yuzu Tea Original dan Yuzu Green Tea. Penuhi kebutuhan vitamin C harianmu. Halo guys, gue Renaldo, gue mahasiswa Ukrida. Banyak orang yang nanya ke gue, kenapa gue pilih Ukrida sebagai kampus pilihan. Sekarang gue akan kasih tahu kalian why I choose Ukrida. Kampus Ukrida lokasinya super strategis. Akses menuju kampus juga banyak banget. Dan akses yang mudah tentunya jadi salah satu pertimbangan penting untuk milih kampus. Di Ukrida, kita diajak untuk menggali potensi diri melalui fakultas-fakultasnya. Semua fakultasnya pun sudah terakreditasi dengan baik, sangat baik, dan bahkan unggul. Jadi kalian bisa memilih sesuai dengan minat kalian. Join sekarang dan temukan potensi terbaikmu. Bersama Ukrida, kita jadi pemimpin muda. Sebelum kita melanjutkan, kami selaku panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada Kota Podomoro Tenjo, Teh Pucuk Harum, Le Minerale, dan juga Edu Bridge. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Astra Daihatsu Motor karena telah mensponsori acara ini. Kalian dapat mencari informasi produk dan promo lebih lengkap lagi di www.daihatsu.co.id. Nah, teman-teman jangan lupa juga nih untuk follow and like Facebook Daihatsu Indonesia dan juga Instagram serta Twitter di @daihatsu_ind. Tahu nggak sih, Street? Daihatsu Indonesia juga punya YouTube loh. Untuk informasi lainnya, kalau gitu teman-teman, jangan lupa ya untuk subscribe di YouTube Daihatsu Sahabatku. Baik, balik lagi bersama kami di perlombaan Band Escalates Equinox. Nah, tadi kan kita udah nonton nih performance peserta pertama. Langsung aja yuk kita ke performance kedua. Siapa lagi kalau bukan SMA Budaya 2. Mari kita saksikan video performance berikut.
Keren banget ya performance dari SMA Budaya 2. Emang nggak bisa dipungkirin sih, peserta kita tuh emang keren-keren. Iya nih, apalagi ada seragam mereka nih, all black, jadi formal gitu loh. Setuju banget, Vel. Nah, kalau gitu langsung aja kita dengar dari komentar para juri terkait performance dari SMA Budaya 2. Langsung aja kita panggil Kak Farlo. Ya, terima kasih SMA Budaya 2 dengan lagu Imagine dari John Lennon lagi ya. Beberapa masukan saya, kalau tempo udah oke lah, udah lumayan. Kalau masalah perekaman mungkin karena emang direkam langsung dari handphone di studio, jadi it's okay lah. Cuman memang harusnya bisa lebih diproses lagi dulu supaya audionya nggak terlalu kencang suara drumnya, suara gitarnya. Tapi itu teknis ya. Yang ingin saya masukkan di awal itu pelafalan English-nya itu mesti dikuatin lagi biar nyampe pesannya, karena lagu Imagine ini pesannya luar biasa gitu ya buat dunia ini lagu-lagu legend di dunia, sehingga pelafalan English itu penting banget. Terus berikutnya gitar, kalau pakai sound distorsi itu sebenarnya nggak ada masalah dengan distorsi ya, cuman di sini disesuaikan juga dengan karakter vokalnya. Kalau karakter vokalnya mau yang agak ngerok terus aransemennya juga dibikin kencang sekalian, maka pakai distorsi itu akan enak banget. Tapi kalau memang mau dibikin syahdu, itu mestinya gitarnya bisa pakai sound yang agak clean, ditambahin reverb atau delay sedikit, itu akan lebih seperti syahdunya lebih dapat. Terus di sini ada dua vokalis ya. Nah, dua vokalis ini yang saya harapkan dengan adanya dua vokalis itu di beberapa part seperti di ref atau di chorus itu bisa ada harmoninya. Jadi ada suara satu, suara duanya. Gitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Farlo, komentar dan sarannya. Lanjut kita langsung aja dengar dari Kak Boy. Kami persilahkan. Ya, terima kasih waktunya. Ini menurut saya band yang salah satu yang paling niat ya. Maksudnya dalam artian dia sewa studio untuk bikin videonya. Mungkin emang butuh usaha lebih, cuman kita tetap hargai ya. Cuman masalahnya di bandnya ini, benar kata kayak Kak Farlo tadi masalah gitarisnya. Ini kita sebenarnya kalau dari yang aslinya temponya agak turun ya. Cuman karakter sound si gitarnya itu kan distorsi ya, udah kayak rock. Sebenarnya arah aransemennya ini mau kemana? Apakah dia slow rock, apa emang slow mellow gitu, ballad? Nah, cuman kan kita masih bingung nih. Mungkin kalau bisa, kalau pun mau dipakai distorsi gitarnya, mungkin di awal clean dulu, terus nanti ya baru dikasih distorsi gitu. Terus si gitarisnya juga, ini kita mau nilainya apa nih? Rambutnya kah apa gitarnya? Dua-duanya ketutupan. Mukanya ketutupan, kita cuma bisa lihat rambutnya, kita nggak tahu ekspresinya seperti apa, kita nggak bisa lihat juga gitarnya. Mungkin kalau misalkan mau lebih kelihatan lagi, ini juga masalah di ininya ya, posisi merekamnya. Kalau bisa, merekamnya itu di angle yang kelihatan semua. Bisa mungkin cari orang satu lagi, atau kalaupun nggak mau banyak-banyak orang dalam studio, bisa pinjam tripod juga nggak jadi masalah. Mungkin itu beberapa masukan ya. Terus kayak vokalis juga benar yang kata Kak Farlo tadi, bilang itu dua vokalis harusnya bisa bagi suara ya, pecah suara. Terus kalau bisa sebelum videonya jadi itu kalau bisa direkam ulang, didengarin lagi apa yang kurang supaya suaranya lebih balance saja. Mungkin itu aja masukan dari saya. Terima kasih untuk komentar dan masukan dari kedua juri. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita panggil perwakilan dari SMA Budaya 2. Halo Kak Martin, apa kabar hari ini? Sehat selalu, ya. Oh, bagus ya kalau begitu. Kalau boleh tahu, berapa lama nih persiapan untuk bikin videonya? Mulai dari pemilihan lagu, koordinasi antar grup, sampai bisa hasilin karya sekeren ini. Sebenarnya sih kalau buat persiapan bisa dibilang tuh mepet banget. Soalnya kita tuh latihan cuma 2 kali. Soalnya kirimnya juga malam itu juga hari itu, pas sebelum hari H, sebelum terakhir pengumpulan. Jadi bener-bener waktunya mepet. Orangnya juga nyarinya ala kadarnya aja, jadi bener-bener mepet banget. Soalnya juga
di luar, haus di rumah. Makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Manisnya pas, teh pucuk harum mau. Enggak nyangkut di leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Kami selaku panitia juga ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Astra Daihatsu Motor, PT Inti Mega Suara, PT Norgantara Surya Gemilang, Universitas Prasetya Mulia, dan juga Universitas Kristen Krida Wacana. Kami juga ingin berterima kasih kepada Mayora Teh Pucuk Harum. Rasa teh terbaik ada di pucuknya. Lalu sponsor berikutnya adalah EduBridge. We bridge because we care. Dan yang terakhir, kami juga ingin berterima kasih kepada Kota Podomoro Tenjo. Kota Podomoro Tenjo merupakan kota satelit baru di barat Jakarta dan akan menjadi kota Serpong berikutnya dengan pengembangan yang terintegrasi antar hunian, komersial, dan area hijau yang sangat luas. Memiliki dua aksesibilitas yang terbaik, yaitu Tol Serpong sampai Balaraja dan Grand TOD di jalur KRL Serpong, yang akan segera dibangun. Kota Podomoro Tenjo memiliki konsep Green Belt pertama di Indonesia, yaitu area terbuka hijau luas yang menghubungi setiap kawasan. Terima kasih telah mensponsori acara Escalates Equinox tahun 2021. Tanpa bantuan sponsor kita hari ini, acara kita tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, udah masuk ke peserta 3 aja nih teman-teman. Pasti udah pada nggak sabar kan ya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut performance dari SDH Daan Mogot. What is that girl with you? Yes, we wanna be saved. Now I believe miracles, and a miracle has happened tonight. But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. They read my message in the Saturday Sun. To tell them I am second to none. And I told you about beauty, and it's true, either you're wrong or you're right. But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. I'm tired of this stuff. I'm tired of this business. So let me know when it gets rough. I ain't scared for your brother. I ain't scared for no shit. I ain't scared for nobody. Girl, when it gets me. Protection for gang substinations, custom within human relations to for. On the global scale, I'd rather hear what says the tales. It's not about races, just faces, where the blood comes from, source spaces. I'm sitting back at the learn, I'm not gonna spend my life being the color. Don't tell me you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. But if you're singing about my baby, it don't matter if you're black or white. I said if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. Say what? I said if you're singing up in my brother, it don't matter if you're black or white. Yeah.
Keren ya performance dari SDH Daan Bogor. Demen banget nih sama aransemen lagunya. Lagu Black Roy itu gak gampang kan ya? Iya nih Vel, aku sampai terkagum mulai dari musiknya, ditambah sama suaranya jadi asik banget. Apalagi pembawaan mereka yang kece banget. Bener banget, Street. Kalau gitu kita langsung denger aja yuk komentar dari para juri. Untuk Kak Boy, kami persilahkan. Ya, terima kasih buat waktunya. Ini salah satu peserta yang paling asik ya menurut saya, yang paling nge-groove. Cuman mungkin ada beberapa catatan ya. Pas di awal itu terdengar suara vokalnya kayak agak kejar-kejaran gitu sama musiknya. Terus vokalnya juga nggak terlalu lepas, kayak mendam gitu suaranya. Nggak tahu itu pas di proses editingnya, pas recordingnya, atau emang karakter si vokalnya emang begitu. Cuman secara overall keren sih, cukup menghibur, menarik juga. Oke, terima kasih untuk Kak Boy buat komentar dan sarannya. Lanjut, langsung aja kita dengar komentar dari Kak Farlo. Ya, terima kasih. Ini salah satu peserta yang keren juga, keren banget. Benar kata Kak Boy. Soundnya juga keren, niat garapnya, proses rekamannya juga, audionya saya yakin ini niat banget. Harmoni vokalnya juga udah oke, antara suara satu sama suara duanya. Editing videonya juga kapan harus menonjolkan gitaris, kapan harus menonjolkan drummer, itu bagus banget ininya, transisinya. Skill masing-masing itu seimbang. Jadi emang bagus, semuanya bagus, mulai dari gitaris, basis, drummer sampai vokal semuanya bagus. Cuman ada satu aja, keyboardnya kurang kedengeran. Keyboardnya itu bisa lebih membawa suasana yang groove-nya itu bisa ditambahin dari keyboard itu sebenarnya. Nah, terus juga kalau buat vokal di bagian koda, yang bagian I'm trying to say, itu mestinya bisa lebih ekspresif powernya, karena di situ tuh Michael Jackson benar-benar agak sedikit marah waktu di bagian itu, di bagian koda itu. Jadi di situ bisa lebih dinaikin lagi dinamikanya. Kostumnya juga sesuai nih, kan lagunya Black or White gitu ya. Tadi saya ngeliat situ memang hitam semua, ada yang sedikit pakai aksen putih. Nah, tadi yang seperti Mas Boy bilang, vokalnya agak kejar-kejaran dari sisi levelnya atau volumenya. Itu mungkin bisa diakalin ke depannya. Jadi kalau ketika mau agak pede ngambil power yang agak kenceng, main mic-nya agak jauh aja. Agak jauh sekalian mau teriak-teriak gitu. Sehingga kalau mic-nya deket itu emang kita ngeluarin suara dikit berasa udah kenceng banget gitu. Nah, makanya mic-nya jauhin aja sekalian. Jadi mau teriak bisa lebih bebas. Gitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih untuk komentar dari para juri. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita perwakilan dari STH Daan Mogot. Halo Kak Kezia, apa kabar? Halo, baik Kak. Bagus deh kalau misalnya kayak gitu. Nah, Kak Kisha, dari yang aku lihat nih, tadi tuh kayaknya kakak enjoy banget ya performnya. Kira-kira ada tips and trick nggak nih buat kita? Mungkin harus sering-sering didengar lagunya, terus harus tahu juga makna dari lagunya biar bawainnya bisa lebih menghayati gitu. Kak Kezia juga yang nanya nih, persiapannya gimana nih kalau boleh tahu? Apalagi pada masa pandemi ini susah banget ya buat ketemu satu sama yang lain. Emang dia bisa bareng itu hanya bisa dalam satu frame ya, harus diedit dulu. Kita persiapan kira-kira 2 atau 3 minggu gitu. Terus kita ada juga kayak meet up buat latihan bareng biar lebih bagus lagi gitu. Wow, keren ya teman-teman teamwork-nya. Nah, kalau gitu dari Kak Kisha sendiri ada pertanyaan nggak nih untuk para juri? Belum ada. Makasih banget saran-sarannya. Semoga kedepannya kita bisa jadi lebih baik lagi. Oke deh, kalau begitu, thank you buat STH Daan Mogot, good luck buat hasilnya, and all the best ya buat kalian. Sebelum kita lanjut, mari kita saksikan jeda pariwara berikut ini. Dedenya nendang. Bahagianya tak ternilai. Aku tahu di masa kehamilan asupan air mineral sangat penting. Harus aman dan bersih. Untuk itu kita pilih Le Mineral. Galonnya selalu baru, terjamin bersih. Makin yakin dan bikin tenang deh. Udah gitu, tutupnya kedap udara. Jadi bebas virus. Jadi aman buat aku dan calon buah hatiku. Seger kayak ada manis-manisnya. Galon Le Mineral, bikin tenang, bikin nyaman.
Kini Indomaret Fresh Primer Jatinegara telah dibuka. Ayo datang dan rasakan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman dengan beragam produk pilihan yang lebih lengkap dan dapatkan berbagai produk promo periode 8-12 Oktober 2021 di Indomaret Fresh Primer Jatinegara. Kami selaku panitia juga ingin mengucapkan terima kasih kepada The Sound. Think Sound, Think The Sound. Wah, kebetulan aku lagi butuh speaker nih untuk dengerin live stream Lamba-Lamba Escalates. Nah, ini nih Street solusinya. Kalian bisa membeli berbagai speaker dari brand ternama seperti JBL, Ultimate Ears, Wonderboom, dan juga brand-brand lainnya di outlet The Sound yang terdekat. Dan tentunya kalian nggak perlu khawatir lagi dengan kualitasnya, karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan terbesar dalam bidang audio. Dan selanjutnya, kami juga ingin berterima kasih nih kepada EduBridge. We bridge because we care. Lalu sponsor berikutnya ada Kota Podomoro, Tenjo. Dan yang terakhir, kami juga ingin berterima kasih kepada Mayora Teh Pucuk Harum. Wah, teh pucuk harum nih cocok banget loh buat teman-teman yang lagi haus. Teh pucuk harum adalah solusi untuk menghilangkan rasa dahaga karena rasa teh terbaik ada di pucuknya. Last but not least, kita akan menonton penampilan yang luar biasa dari kontestan terakhir kita. Kita sambut performance dari The One and The Only, SMA Katoliricik 2. Bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat. Untuk kita manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat. Untuk kita kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan ini. Manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat. Untuk kita manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat. Untuk kita bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahagia. Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Untuk kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Untuk kita manusia kuat, itu
Wow, keren banget ya performance dari SMA Katolik Ricci 2, mendalami banget pembawaannya. Emang ya musik itu harus ada pembawaan yang enak kan biar dapet feelingnya? Setuju. Ku jadi ikutan kebawa lo sama emosinya, pembawaan lagunya jadi bisa ikutan chill juga. Nah, daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita dengar komentar dari para juri. Untuk Kak Farlo, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ini pertama yang saya mau komentarin dari vokal ya. Vokal itu sebenarnya untuk lagu apapun kalau kita punya karakter vokal rendah di bawah itu juga nggak ada masalah sebenarnya. Tapi yang jadi masalah jangan sampai hilang power sama jangan sampai hilang dinamika. Ini kita ambil contoh Baby Romeo. Baby Romeo itu vokalnya rendah banget, tapi dia nggak pernah kehilangan power. Sehingga power itu penting. Nggak masalah mau ngambil rendah. Kalau memang ngambil rendah powernya kurang atau hilang, lebih baik ngambil yang di tengah aja atau ngambil yang seperti aslinya. Karena lagu Manusia Kuat ini lagu yang sebenarnya lagu yang semangat untuk menyemangati orang, untuk menginspirasi orang. Jadi ekspresi untuk membawakan ini tuh vokalisnya harus lebih ngasih menularkan semangat gitu dari ekspresinya. Terus di bass pas tadi nge-slide itu ada beberapa fals gitu ya, mungkin karena nggak terlalu fokus dengan bassnya gitu. Ekspresif boleh, tapi ketika kita memainkan instrumen jangan sampai hilang fokus dengan instrumen kita. Terus di drumnya saya dengar ada sedikit teman pakai sequencer ya gitu. Tapi sebenarnya saya ngelihat skillnya yang main drum sebenarnya udah oke kok gitu. Jadi pede aja, mau misalkan suara soundnya itu agak kurang agak kurang tertata juga nggak masalah. Tapi yang penting kita kan mainnya tuh saya lihat sebenarnya drummernya udah oke banget itu. Gitar terlalu aman aja ya. Jadi flat aja dari awal sampai akhir, hanya main strumming aja. Itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Farlo komentar dan sarannya. Lanjut, kita dengar komentar dari Kak Boy. Kami persilahkan. Ya, tadi sebenarnya yang dikasih tahu Kak Farlo itu udah cukup lengkap ya. Mungkin saya akan nambahin sedikit aja. Kayak misalkan vokal, itu sebenarnya si vokalisnya udah nyaman belum sama nada rendah itu. Karena saya juga dengarnya itu kerendahan kalau menurut saya. Ditambah lagi suara basisnya ini terlalu besar, terlalu menonjol. Bahkan kalau kita dengar di earphone sekalipun itu langsung terdengar suaranya kayak pecah gitu, kresek-kresek gitu. Nah, mungkin itu yang bikin suara si vokalnya ketutupan. Cuman kalau mungkin saran saya mungkin dicari dulu nada yang aman untuk si vokalisnya. Mungkin kalau misalkan si playernya, si basis sama gitarisnya nggak terlalu menguasai modulasi, itu mungkin bisa dikomunikasikan sama guru seni budayanya. Misalnya modulasi nih dinaikin, itu dia kalau nggak salah dari C ya, mungkin bisa dari D atau dari E dinaikin. Itu saya yakin suara vokalnya itu masih nyampe sih soalnya itu masih terdengar sangat rendah, betul kayak kata Kak Farlo tadi. Terus suara basisnya juga terlalu kencang menurut saya itu kalau bisa dikecilin lagi aja. Makanya ini tadi kayak yang saya bilang sebelumnya, lebih bagus sebelum di share videonya didengerin dulu kurangnya apa, mana kira-kira yang mengganggu supaya untuk jadi bahan revisi aja buat si bandnya itu. Terus masalah konsep juga nih, kita bingung sih. Sebenarnya nggak jadi masalah sih, cuman kalau bisa disamain aja mau indoor apa outdoor. Soalnya si gitarisnya mainnya di outdoor, jadi pencahayaannya kan jadi lebih cukup terang ya, terang sendiri daripada yang lainnya, daripada yang di indoor. Nah, mungkin itu lebih disatuin aja mau indoor atau outdoor. Terus untuk apa lagi? Drummernya, mungkin drummer ini saya kurang tahu ya, cuman kalau saya dengar ini kayaknya dia MIDI, dia nulis atau dia main sendiri terus nanti di kayak lip sync gitu, nggak jadi masalah itu seperti apapun. Tapi kalau bisa secara visual itu terdengarnya harus sama dengan apa yang dimainkan. Soalnya kalau saya dengar ada yang suara simbal tapi dipukulnya floor, ada yang floor tapi yang keluar suara snare. Nah, jadi kayak nggak sinkron gitu suara yang dipukul sama suara yang dikeluarin. Gitu aja dari saya. Terima kasih untuk komentar kedua juri. Nah, kalau gitu langsung aja kita panggil perwakilan dari SMA Katolik Ricci 2. Halo Kak Alberto, apa kabarnya nih hari ini? Puji Tuhan, sehat selalu.
Bagus deh kalau begitu. Kita Haus di luar, haus di rumah. Makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Manisnya pas, teh pucuk harum. Enggak nyangkut di leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Sebelum kita melanjutkan, kami selaku panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Bina Nusantara, Yuzuti, dan juga Indomaret. Kami juga ingin berterima kasih kepada Kota Podomoro, Tenjo. Lalu sponsor berikutnya ada Mayora, teh pucuk harum. Rasa teh terbaik ada di pucuknya. Dan yang terakhir, kami juga ingin berterima kasih kepada EduBridge. Nah, untuk teman-teman yang ingin berkuliah di luar negeri, bisa langsung konsultasi aja nih di EduBridge. Pokoknya udah diurusin semuanya sama EduBridge, mulai dari aplikasi, visa, akomodasi, kursus persiapan IELTS, hingga pendampingan di negara tujuan, dan persiapan untuk berkuliah di luar negeri. Dan mereka juga punya layanan yang terbaru loh, yaitu Pipe Psychotest. Nah, ini cocok banget nih buat kalian yang mau tahu sebenarnya kalian cocok di jurusan apa dan prospek karirnya bagaimana. Jadi, kalian nggak perlu khawatir karena we bridge because we care. Terima kasih karena telah mensponsori acara Escalates Equinox 2021. Tanpa bantuan sponsor kita hari ini, acara kita tidak akan berjalan dengan lancar. Wah, gak keterasa ya nih, kita udah di akhir acara aja. Iya nih, keren-keren banget ya tadi performance-nya. Kalau begitu, kami dari segenap panitia Escalates Equinox, khususnya panitia Lomba Band, ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari juri, pembina, peserta, dan juga para penonton yang hadir di acara live stream Lomba Band hari ini. Kami juga ingin meminta maaf jika ada kata yang kurang berkenan, nama yang salah disampaikan, maupun komentar yang diberikan dari kami yang mungkin kurang menyentuh hati. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada para juri, pendamping, dan peserta atas kehadirannya hari ini. Sampai jumpa dan semoga bertemu lagi di acara Escalates tahun depan. Escalates Equinox? Yakin pasti bisa!